Selamat malam, assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya ya. Amin. Hari ini aku mau lanjutin cerita minggu lalu, yaitu tentang usaha aku mendapatkan keturunan. Minggu lalu aku udah ngasih tahu kan ya 3 alternatif pengobatan aku. Nah sekarang aku mau menceritakan alternatif keempat, dan ini alternatif terakhir. Ceritanya jadi temanku ini nih share, belum berhasil lah punya anak ya. Belum nih, aku bilang gitu kan. Nih ada nih Pak Ustadz nih, dia katanya banyak nih yang berhasil sama dia. Bukan hanya punya anak sih, tapi penyakit-penyakit. Kali-kali coba aja ngobrol Pak Ustadz, dia punya saran atau punya doa atau apalah, minta pengobatan gitu. Bisa kalau mau datang aja ke pengajiannya malam Jumat gitu kan. Ya udah, aku ikut aja ya, karena beberapa alternatif yang aku jalanin tuh karena berdasarkan kata si ini, kata sini, kata temanku sih, karena katanya temennya dia berhasil. Jadi aku coba dong sebagai ikhtiar aku, dan akhirnya malam Jumat itu aku datanglah ke pengajian Pak Ustadz tersebut. Setelah ikut pengajian sampai jam 9, mulailah kita antri. Itu banyak sih yang mau berobat sama dia, antri lah. Nah jam 10-an aku dipanggil namanya, terus tanya kenapa, dia bilang gitu kan, Pak Ustadz ini saya udah 2 tahun lebih menikah dan belum dikarunia anak. Saya pengen banget punya anak Pak Ustadz. Gimana ya, saya udah ke dokter, udah minum jus, udah ke alternatif juga yang lain. Ya saya mau ikhtiar sekarang ke Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz punya saran gitu kan ya, punya doa, minta doain. Siapa tahu Pak Ustadz doanya lebih dimakbulkan daripada saya gitu kan. Aku bilang gitu. Dia bilang gini, ini ya insya Allah kata dia sih, kita doakan semoga Mbak bisa punya anak cepat segera. Ya ini juga kalau ada air zam-zam kata dia, ini air zam-zam diminum ya kata dia. Air zam-zam ini kan sudah didoakan. Ya kalau misalnya kalian ingat, pernah beberapa waktu lalu air itu kalau ada penemuan orang Jepang, kalau air itu didoakan yang baik-baik, air itu akan membentuk kristal yang bagus untuk kesehatan gitu lah ya. Kayak bentuk kristal atau kayak molekul yang baik untuk kesehatan. Nah air zam-zam itu kan paling bagus ya bentuk molekul airnya atau kristalnya gitu ya kalau nggak salah ya. Ditambah itu didoakan sama jemaah, dizikirin setiap hari. Nah itu makin bagus lagi untuk kesehatan. Aku pikir sih ya masuk akal juga sih ya. Dan akhirnya aku, kalau nggak salah itu dia ngasih aku beli 10 liter air zam-zam kata dia. Jadi kata beliau beliau bilang gini, sebelum melakukan hubungan suami istri, ibu harus minum air zam-zam ini 2 liter. Langsung Pak Ustadz 2 liter. Iya langsung 2 liter. Terus suami juga suami boleh minum lebih baik, tapi kalau hamil juga nggak apa-apa, tapi yang penting ibu harus minum 2 liter sebelum melakukan hubungan suami istri. Oh gitu, ya udah akhirnya aku kasih tahu suami aku tuh kalau nggak salah masih di sana memang kayaknya masih di sana. Terus ya udah jadi aku dari Jakarta ke Jawa Timur tuh bawa air zam-zam 5 liter. Iya 5 liter aku bawa ya kan. Karena aku waktu itu kan kalau bawa 10 liter kebanyakan juga ya, aku bawa 5 liter itu juga udah lumayan berat, karena 5 liter kan 5 kiloan ya. Jadi aku bawa air zam-zam itu ke Jawa Timur itu kan, yang air zam-zam yang dari Pak Ustadz tadi yang udah didoakan. Ya udah, aku kasih tahu suami aku, jadi kita sebelum melakukan hubungan suami istri, aku harus minum ini 2 liter. Ya udah akhirnya ya kita ikhtiar lah ya, aku minum 2 liter. Tapi sorry to say, maksudnya sebenarnya aku udah minum 2 liter nih, cuman entah kenapa aku tuh beser gitu kan. Ya memang aku beser sih, orangnya beseran sih. Jadi ya mungkin pada saat ya sudah minum 2 liter jadi pengen ke belakang gitu kan. Pertama kalau minum 2 liter sekaligus kan perut kembung ya, udah pasti perut kembung kan.
Dan habis itu ya sering bolak-balik pipis ke kamar mandi, buang air kecil. Ya tapi itu masih bisa sih dilakukan sih, maksudnya ya bisa sih tetap terjadi gitu ya hubungan suami istrinya. Cuman ya memang jadi bolak-balik ke belakang kamar mandi gitu kan. Tapi mungkin harusnya aku mikir apa dulu harusnya minumnya. Aku baru mikir sekarang ya, kenapa dulu minumnya benar-benar mau melakukan langsung minum 2 liter. Itu kan pasti udah kembung banget perut ya. Harusnya aku minumnya dicicil ya 2 jam sebelum gitu kan. Ya nggak tahu lah ya, mungkin karena aku juga dulu kan pola pikirnya ya udahlah katanya harusnya sebelum melakukan harus minum 2 liter. Tapi kalau menurutku sebenarnya nggak usah banget ya pas mau langsung minum, harusnya bisa dulu berapa jam sebelumnya gitu kali ya, biar lebih nyaman gitu kan. Karena kalau ternyata kan waktu itu kan aku ngelakuinnya ya langsung minum 2 liter, gluk habis tuh 2 liter. Habis itu malah pengen bolak-balik ke kamar mandi gitu kan. Ini pengalaman banget sih. Ya tapi tetap masih bisa sih, tetap bisa melakukan, maksudnya dengan kondisi seperti itu. Ya udah aku akhirnya mencoba tuh ya dari Pak Ustadz itu beli air Zam-Zam, coba lagi air Zam-Zam, coba lagi dengan saran Pak Ustadz. Itu tuh berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan lah. Pokoknya aku tuh seringnya tuh matok berobat tuh 3 bulan. 3 bulan nggak ada perbaikan, nggak ada ini, aku ganti. 3 bulan nggak ada, ganti gitu aja terus aku. Karena menurut aku kita kayaknya harus ikhtiar tuh benar-benar gitu menurut aku loh ya. 3 bulan aku memberikan jatah 3-6 bulan. Kalau nggak berhasil di suatu tempat ya ganti. Akhirnya ya alternatif itu yang terakhir aku lakukan dan itu masih gagal. Habis itu ternyata ada lagi nih, ada alternatif obat ke dokter aku udah beberapa dokter, alternatif pun juga aku udah beberapa alternatif ya. Akhirnya aku ketemu sama sahabat aku, sahabat aku, terus dia itu sukses lah di bidangnya, dia tuh sukses banget di bidangnya. Dia waktu itu dia kerja di bidang asuransi, sukses banget, dia menjadi top manajemen asuransi. Padahal karena dia kerja di perusahaan asuransi, dia tuh banyak dapat training yang intinya tuh berpikir positif thinking gitu kan. Terus aku cerita, iya nih aku tuh udah pengen banget punya anak tapi nggak bisa. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak, sebenarnya keinginan kita itu bisa kita dapatkan dari pola pikir kita ya, selain usaha dan berdoa ya. Pola pikir maksudnya apa gitu kan? Iya, contohnya gue nih kata dia, contohnya aku tuh kan nggak ngerti tentang ekonomi, tentang akuntansi karena kita kan dari farmasi ya. Tapi aku belajar dan dan dia kan di bidang marketing, penjualan asuransi, dan dia bisa menjadi masuk top manajemen gitu kan, padahal usianya masih sangat muda dan dia punya banyak duit gitu kan. Di saat kita masih tertatih-tatih gitu kan bekerja, dia sudah banyak duitnya gitu kan. Jadi dia bilang, nih waktu aku training di asuransi, aku diajarin yang namanya The Secret. Apa tuh The Secret? The Secret itu adalah buku bagaimana kita belajar positive thinking dan menarik semua keinginan kita terjadi dan berhasil. Aku bilang, wow, hebat sekali buku itu kan. Iya, gimana tuh caranya gitu kan? Pertama, kamu beli dulu bukunya The Secret itu. Banyak, masih ada sih yang jual, teman-teman, sahabat nih, The Secret nih aku beli, yang jual buku itu. Kamu baca isinya, nanti setelah kamu baca, kamu praktekkan isinya. Itu beneran, aku bilang gitu. Itu beneran bisa menarik atau membuat keinginan kita berhasil, beneran gitu kan. Aku udah banyak melakukan praktek itu dan berhasil. Tapi memang tuh perlu latihan, perlu belajar berpositive thinking itu everyday, karena manusia itu seringnya negative thinking gitu. Iya sih, memang kita seringnya negative thinkingnya nggak sih? Apa-apa dikit-dikit ngeluh atau dikit-dikit ya bisa nggak ya. Sebenarnya tuh bagian dari satu negative thinking ya. Jadi si The Secret itu tuh sebenarnya setelah akhirnya aku penasaran ya. Jadi sebelum aku diskusi sama teman aku beli dulu tuh bukunya di Gramedia. Dan aku baca satu persatu sampai selesai. Menarik sih isi bukunya ya. Jadi itu dia menarik. Jadi gini, manusia itu punya pikiran yang sangat kuat yang menembus alam semesta, istilahnya gitu lah. Mereka ngomongnya sih alam semesta ya.
Kalau aku mungkin menembus langit kalau kita ya, kalau orang muslim ya, yang akhirnya doa-doa kita itu keinginan, mungkin doa atau keinginan kita tembuskan ke langit. Kalau di bahasa diskret itu menembus alam semesta, dan itu akhirnya kejadian sama kita gitu, terjadi gitu. Termasuk sekarang saat itu adalah keinginan aku pengen punya anak, ya kan? Nah sebenarnya aku pengen banget nih cerita apa aja sih yang aku lakukan berdasarkan buku The Secret itu, terus diskusinya bagaimana sama teman aku. Nah, aku mau ceritakan di episode berikutnya ya, teman-teman, sahabat semua. Nah, buat sahabat-sahabat yang masih dengerin aku, jangan lupa like-nya, komennya, share-nya, subscribe-nya ya. Semoga kalian dapat inspirasi dari cerita aku dalam menjalani usaha punya anak. Dan teman-teman, sekali lagi buat sahabat-sahabat yang masih berusaha untuk dapat anak, tetap semangat dan stay tune di channel aku ya. Bye bye.